giniin tuh udah kelihatan. Kalau emang berjengger kan dia panjang, daging pinggirannya itu. Oke. Aku suka yang kayak gitu. Ukiranya bagus lah ya. Kalau yang jenggiran itu udah oke lah Nafsu gitu. lah ya. Enak, ada buat mainannya Iya, lah ya. buat mood-moodnya tuh enak. Halo guys, kembali lagi bersama saya Heri di Hapot Channel tentunya. So, untuk kalian semuanya, para penonton, para subscriber, dan para siapapun yang ada di luar sana, terima kasih sudah selalu mengikuti di Hapot Channel tentunya. Dan terima kasih sudah komen-komen, terima kasih sudah selalu menunggu-nunggu konten-konten dari Hapot Channel tentunya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa, yang akan bercerita di Hapot Channel tentunya. Dan pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih udah hadir di sini, Miska namanya. Halo Miska. Halo. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan kita akan bahas tentang kehidupannya Miska di Hapot Channel. Entah itu yang tragis, entah itu yang dramatis, entah itu yang sangat menyedihkan tentunya. Jadi Miska ini akan bercerita dan akan berbagi di Hapot Channel. So, jangan kemana-mana. Biar dia relax dulu. Masih tegang. Tegang semuanya katanya. Oh, tegang semuanya katanya. Oke, Miska. Ya. Panggil Miska aja ya? Iya. Oke, Miska. Hapot Channel pengen tahu ya, Miska ini kan kita bahas ini nih guys ya, pemirsa yang di luar sana, kita kan bahas ini tentang dunia berwarna-warni, tapi beda gitu loh. Warna-warninya itu masih abu-abu, ada abu-abunya sedikit. Ada abu-abunya guys gitu loh, ada abu-abunya gitu loh. Nah, Miska, kita pengen tahu. Sejak kapan sih kayak bisa berubah atau mungkin kayak bisa belok suka dengan perempuan lah gitu? Iya. Ya, aku sih sukanya dari masih gadis sih. Masih gadis. Cuman kalau zaman dulu kan nggak ada yang namanya ABC gitu kan, nggak ada. Yang paling taunya cewek tomboy. Cewek tomboy. Kalau zaman aku. Cuman kalau dulu kan terlalu susah gitu buat nyari pasangan gitu. Kalau sekarang kan banyak di grup di ini gitu. Jadi mempermudah gitu hasrat aku. Oke. Ya. Jadi gadisnya ini umur berapa waktu itu, Miska? Udah dari umur 16 tahun aku udah kayak gini. 16 tahun ya? 16 tahun udah berasa kalau ngeliat cewek yang seksi, montok gitu ya. Aku suka banget nih cewek montok. Yang montok lah ya. Pokoknya yang nggak suka terlalu kurus juga enggak. Pokoknya kalau ngeliat yang seksi aja, gimana gitu, pengen gimana ya gue bisa sama dia gitu. Nah, ini Hapot Channel lebih pengen tahu lebih dalam. Ya. Itu kan pasti ada alasan kenapa bisa suka. Mungkin karena sesuatu, mungkin ada maaf ya, mungkin dari kecil itu ada mungkin lingkungan mungkin, atau mungkin ada yang seseorang yang melecehkan Miska mungkin, atau mungkin timbul aja gitu. Kalau ada sih dari pengalaman aku ya dulunya. Pernah kayak berobat gitu. Aku kan dulu masih datang bulan pertama tuh. Kayak ada yang ngobatin itu bapak. Tapi kok ngobatin kayak kemana-mana gitu. Oh kok kayak gini sih gitu. Jadi kok kayak gini sih, jadi males gitu. Terus pernah boleh cerita ya, tapi nggak usah sebut nama kali ya. Iya. Kakak ipar, aku pernah. Sampai lari-lari gitu. Dia tuh kalau ngeliat aku mandi sampai nelen ludah. Sampai pokoknya kalau ngeliat aku tuh gimana gitu. Aku tinggal di rumah kakak aku. Kakak nggak asli sih gitu. Terus dulu tuh aku kan belum punya anak gitu ya. Iya, masih gadis. Ya. Terus dia tuh kalau aku ini ngikutin ke sana, suka ngunjuk-ngunjukin barangnya gitu. Jadi aku tuh gitu pokoknya begitu dah. Aku masuk kamar dorong-dorongan. Serius, ini nyata banget. Jadi udah males gitu. Oh, cowok tuh kayak gini. Jadi intinya jadi kayak
sering diganggu cowok jadi kayak risih gitu, akhirnya kayak mencari ya udahlah malas sama cowok gitu kan. Ternyata cuman cowok tuh cuman mau ini doang, begini ternyata ya brengsek gitu. Jadi di matanya Miska itu kalau cowok itu kayak nggak ada cuma seriusnya, pengen mempermainkan aja gitu. Jadi itulah yang membuat Miska kayak akhirnya nyaman sama perempuan. Iya, ditambah kan emang aku udah ada bibit bebot-bebotnya. Cuman belum, kalau zaman itu susah nyari. Kalau sekarang banyak kan di media sosial, grup ini, grup itu. Disitulah aku jadi bangkit lagi tuh. Ya, ini jati diri gua ada di sini gitu. Langsung dah aku di situ suka pengen nyari nih apa sih kalau sekarang kan zamannya GF gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada GF-GFan. Kalau zaman gua muda nggak ada. Hapot Channel pengen tahu lagi nih. 16 tahun itu penampilannya Miska ini kayak gimana sih gambarannya gitu? Ya dulu aku nggak ya body aku nggak kayak gini. Terus ya tetap ya polos lah gitu, masih polos, nggak ngerti make up nggak apa. Berarti bisa dikategorikan kayak tomboy gitu nggak sih? Enggak, aku penampilannya feminin. Cewek malah ya? Feminim. Cuman ya itu aku sukanya yang ya bodinya yang seksi, yang begini, tapi nggak suka yang tomboy gitu. Iya gini. Jadi masa dulu itu misalkan Miska ini kayak tampilannya masih cewek gitu kan. Kok ada kan kalau misalkan yang suka yang seperti itu kan ada yang rambutnya udah habis gitu itu kan. Nama B itu. Cuma kalau aku enggak. Masih cewek lah, tapi aku sukanya yang kayak gitu, nggak suka yang rambutnya pendek. Jadi kalau ngeliat cewek make up, padahal kan aku juga make up ya. Cuma kalau ngeliat cewek make up, seksi, gimana gitu, greget gitu. Serius. Nah itu pengalamannya Miska di umur 16 tahun itu melampiaskan hasratnya itu di umur berapa? Setelah udah tahu nih kan, gue udah begini gitu kan, itu melampiaskan seksualnya itu ya paling apa sih namanya kalau dulu tuh ya gimana ya, paling main sendiri gitu aku dulu. Paling main sendiri karena bingung nyari pasangannya kan. Kalau zaman dulu nggak kayak sekarang gampang, nggak ketemuan sama orang gitu, kenalan. Kalau zaman dulu kan susah dibilang, bukan nggak berani, susah gitu nyari yang sesama. Kita nggak tahu nih belok apa enggak, karena nggak ada grup kan, nggak. Masih zaman Asia yang ngoceh, Nokia zaman dulu lah judulnya, nggak ada yang kayak gini sekarang. Nggak yang segampang yang sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan kayak di mana IG banyak, di ini banyak ya kan, grup ini grup ini terang-terangan lagi sekarang ya. Jadi kita ikut grup belok aja udah ketemu gitu. Jadi kok dulu tuh kayak memendam aja gitu. Memendam banget, pengen, malah pernah punya hasrat, gue pengen jajan deh gitu ya. Aku bahasanya nasi bungkus nih. Apa nih nasi bungkus? Nasi bungkus tuh kayak kupu-kupu malam gitu loh. Pernah sampai kayak gitu? Pernah, cuman aku kadang mikir udah di depan orangnya nih, aku udah bawa uang, aku udah pengen, mungkin itu kali ya. Karena aku zaman dulu tuh nggak tahu harus kemana. Apa sih? Hasrat malah pengen gitu ya kan. Gue pengen jajan nasi bungkus nih gitu. Temen kalau udah di tempat kafenya atau di ininya gitu, tapi kan bekas dipakai orang gitu, jadi jijik gitu. Gitu. Jadi nggak jadi lagi gitu. Itu masih muda loh, udah berani beli nasi bungkus. Iya, udah berani. Jadi gimana ya, pokoknya pengen ngeluarin jati diri gua tuh gitu. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ngalamin kayak suka dengan perempuan gitu terus terpendam diutarakan? Belum pernah sih kayak gitu, cuman nggak berani. Aku belum berani, soalnya takutnya kita suka. Ada sih temen deket banget. Dia nggak tahu kalau aku belok. Dia nggak tahu aku belok. Itu 2006 kejadiannya. Dia ngajak, dia CS aku banget deh. Dia nggak tahu aku belok. Dia kan bahasa aku mak gitu ya, bahasa ke aku mak. Lu mau ikut nggak? Kenapa? Gua kerja di kafe kata dia kan. Gua nggak pernah kerja di gituan gitu kan. Ya udah ikut aja. Nah aku tuh sama dia nempel banget ya. Emang CS banget, makan enggak bareng gitu. Gila bareng gitu. Nah dia kan sama aku terus dong. Wah kebeneran nih gitu. Terus mak, kita mandi yuk gitu kan. Ya karena dia nggak tahu gue begitu, ya gue mau dong. Sempatan gitu kan.
lagi udah body dia tuh yang gue mau gitu kan. Cuma kan temen gitu kan. Sorry gue potong. Itu yang ngajak mandi siapa, dia? Iya kan, kadang gantian dia kan, dia nggak tahu kalau aku belok. Mandinya di mana itu? Di sungai? Enggak lah, di kamar mandi di kafe itu. Oh, di kafe itu, oke. Jadi di mes. Mandi mak gitu kan. Oke. Ya udah ayo gitu kan. Uh-uh. Ya udah kita mandi biasa aja. Tadi kan aku sambil mandi sambil ngebayangin gitu. Punya dia kan gede banget ya. Pepayanya. Ya iya gitu. Okay. Tapi aku nggak terlalu fokus sih kalau sama dada. Sukanya apanya? Bawahnya. Bawahnya aja. Setiap sama cewek aku punya GF. Huh? Aku langsung to the point, udah berapa hari to the point. Lupisnya itu. Punya lu kayak gini nggak gitu? Aku kan setiap orang punya apa sih? Ada tipe-tipenya gitu? Iya dong. Ada aku. Enggak, maksudnya ini lu paham nggak lupis? Iya paham. Nah, itu emang ada bentuknya beda-beda? Beda-beda dong, beda-beda. Aku tuh ada tipe sendiri yang aku suka. Oke. Kalau emang tipenya sesuai aku, gas, lanjut. Oke. Nah, kita pengen tahu tipenya itu kayak gimana. Maksudnya sih apa sih? Lu Emang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. gini, kalau cowok kan ada yang gede, panjang, Iya. kecil, bengkok Iya. gitu. Nah, kalau yang cewek ini maksudnya gimana tipenya ini? Mungkin bagi lu sama ya bentuknya. Iya, di mata gue ya sama gitu. Menurut gua enggak. Bedanya apa itu? Tebal. Bukan, aku nggak suka yang tebal. Oke. Gue suka yang ini menghayati banget anjing. Oke. Hayatin aja, nggak apa-apa. Gue suka setiap gue deket sama cewek nih, misalkan gue kan nggak pernah nembak duluan. Dia bilang gini, mau nggak jadi gap aku, kata dia kan. Oke. Labelnya apa? Aku tanya dulu. Oke. Misalkan A, kalau F aku masuk. Oke. Tapi kalau B aku enggak. Aku nggak suka yang tomboy. Karena aku sukanya yang feminim, yang walaupun ke tomboy tapi rambutnya panjang lah, setidaknya enggak masih ada buat nafsu aku gitu. Oke, sebentar. Ini yang kita bahas nih berarti cover dulu nih berarti Ya. ya. Bentuk orangnya dulu nih. Iya. Oh, oke. Bukan orang tapi bentuk penampilan aja. Iya, sih. iya penampilannya ya. Itu tadi B. Iya. B ada A. Oh, ada A. Sama A, F. B, F gitulah ya. F, ya. Nah, A ini apa? Kita pengen tahu. A itu kalau B itu buci. Oh, bucinya. Iya. Oke. Kalau buci kan terlalu tomboy. Itu pasti mayoritas buci itu Oh, tomboy. tomboy udah gitu. Aku pernah sih, cuman karena pengen tahu aja. Oke. Sama buci itu kayak gimana sih gitu. Oh, oke. Sebenarnya aku sukanya fem, kalau enggak A. Andro. Oke. Nah, gue lurusin ya. Tolong ini kalau salah. Berarti kalau yang buci itu kayak jadi cowoknya lah ya. Cowoknya. Nah, Pem ini yang jadi ceweknya. Cewek sama ceweknya tapi sama-sama feminim kan. Oke. Ya kalau sama-sama feminim kan, tapi akunya kan kadang akunya yang jadi lebih agresif. Gitu kan. Nah, itu tuh aku lebih suka akunya, soalnya pernah aku pacaran sama Andro. Andro itu kan yang tomboy tapi rambutnya panjang gitu, masih Oke. maksudnya cowoknya tapi rambutnya panjang, dia masih mau pakai make up dikit lah. Andro itu termasuk kategori kayak gini nggak sih? Apa? ACDC bisa ke ini, bisa ke itu gitu nggak sih? Enggak, Dia tetap di posisi jadi cewek tetap jadi cowoknya. Oh, jadi cowok dia. Cuman rambutnya agak panjang. Oke. Cuman agak masih mau feminim lah gitu, Masih bajunya, dandan. Oke. kayak penampilannya gitu. Oke. Nah, aku lebih suka itu A, kalau enggak F. Kalau B aku kurang. B itu tadi. Karena nggak ada yang bikin aku nafsu. Kayak Ka- cowok juga kan? Oh, Tahu nggak jadi karena sih? bener-bener udah kayak cowok itu udah nggak suka. Enggak. Oke. Jadi aku lebih ke tangan aku tuh kalau cewek itu seksi, rambutnya panjang, make up, pokoknya begitulah. Nah, sekarang kita pengen tahu, Miska ini kategori yang mana nih sebenarnya? Bisa dibilang AF. Oke. Kadang bisa jadi Andro, kadang bisa F. Karena aku itu dua label itu aku masuk. Oke. Jadi dua-dua tadi ya, Pem sama Andro. Tapi lebih dominan kalau misalkan kita dilawan lah ya, kamu apa Miska ada lawan. Fem. Lebih Aku mau ke fem. Pem. Yang jadi ceweknya lah gitu lah ya. Aku lebih suka ke fem karena akunya lebih galak. Kalau udah di berhubungan tuh aku lebih nggak tahan gitu kalau ngeliat dia. Yang Pusing lu ya? yang simpelnya deh, yang simpelnya kalau berhubungan itu
Miska jadi apa biasanya? Ya kan kalau kata bahasa Palangi itu kan kalau yang agresif itu cowoknya. Oke. Nah, Mungkin itu bisa dibilang itu. jadi cowoknya itu. Nah, cowoknya itu ngapain biasanya? Ya. Ya jujur ya ya gitulah, bladure. Ambil timun dulu nggak sih? Ya aku nggak suka. Apa pare? Aku nggak suka yang kayak gitu. Kadang pasangan aku juga nggak mau. Nah, terus gimana Miska Ini. untuk Jari. 3 jari loh itu. Kadang nggak. Aku pernah kan yang pertama kalinya aku GF-an sama B. Oke. Dia tuh munafik ya, bisa Oke. dibilang. Dia bilang gini, iya kalau buci tuh nggak mau disentuh. Gitu kan, nggak mau, dia nggak mau dibuka, nggak mau disentuh deh. Oke, nggak mau disentuh lah ya. Pokoknya nggak mau nggak kayak sama FM gitu kan. Oke. Semuanya sama-sama buka. Hmm. Kalau B katanya nggak mau disentuh, nggak mau di ini dan itu. Paling cuman cepak kecepiki dia yang main kita gitu. Aku nggak mau, itu egois buat aku. Oke. Bukannya seneng gitu, udah pasrah gitu nggak? Iya, enggak, dia ngerasa dia cowok kan. Jadi, Aku kan ini cowok gitu. Ngapain aku disentuh kamu? Gitu. Nggak mau dia masuk jari, nggak mau. Tapi kalau udah sama aku, oke. pasti dia masuk. Karena pernah itu buci munafik banget. Oke. Nggak mau nih, nggak mau. Diam, gitu. Karena aku udah nggak udah gemes gitu ya. Udah gemes pengen tahu lah ya. Tapi sekali memang munafik dia. Oke. Tapi lama-lama udah aku hampir 1 tahun sama dia ya. Hah? Kos bareng gitu. Oke. Lama-lama dia kalau lagi aku ngomongnya boleh nggak sih dikeluarin? Iya, ngomongin aja. Kayak aku lagi jilatin gitu. Oke. Nah dia tuh malah pala aku malah digini-gini. Oh. Malah dia ngerasa enak kali ya, mungkin baru sekali. Mi aku baru sama kamu nih Mi, ngerasain diginiin gitu. Aku biasanya aku yang iniin gitu. Oke. Nah terus aku tanya rasanya gimana? Enak sih gitu kan. Dia jadi aja munafik gitu kan. Kadang aku udah makanya sama-sama aja. Lu bilang gue sama istri sama lu. Aku gituin kan. Oke. Ya udah jangan pakai acara nggak mau. Udah punya lu, punya gue punya lu. Oke. Gitu. Nah, jadi intinya kalau di ranjang itu yang masih bisa dikategorikan nggak sih gantian gitu untuk mengobok-oboknya itu? Iya, tapi aku nggak mau kalah. Miska juga mau diobok-obok juga? Iya dong, itu kan kenikmatan. Oke. Itu pasti saling ngobok-ngobok. Iyalah gantian. Apa gantian gitu ya? Gantian dong. Atau mungkin ada alat bantu gitu Oh, tadi aku kayak gue punya, bilang. aku punya. Apa itu alat bantunya biasanya kalau misalkan kayak dildo. punya? Oke. Punya aku. Dildo apa namanya? Ya, Yang kayak punya cowok? Iya, tapi aku nggak pakai. Eh. Cuman kadang buat kalau aku punya GF nih, Oke. misalkan kamu mau pakai alat nggak? Apa pakai alat bantu gitu? Enggak, aku pakai jari aja. Ya udah. Kalau mau aku keluarin gitu. Aku sih nggak mau. Aku lebih tertarik sama jari. Iya, maksudnya kan gini loh. Kok Miska pakai dildo yang notabene kan itu kan sama kayak bentuk punya cowok kan? Enggak, aku nggak mau. Bukan Ya, buat makanya. aku. Iya, Buat makanya. aku, bukan. Oke. Nah, gue tadi salpok nih ya sama kukunya Miska. Itu kan panjang-panjang gitu loh. Bodo amat. Bener. Oh, Mi sakit itu. Ya, bodo amat, orang belum diguntingin paling gitu. Itu pasti panjang, nggak ada masalah itu. Ya nggak masalah kan, kalah mah enak. Oke, Miska. Kita pengen tahu lagi nih. Nah, itu tadi kan masalah lupis tadi kan. Kita pengen tahu. Berarti gue tahu mau bahas itu. Iya, kita pengen, itu kan belum clear tadi itu, Belum ya kan? clear, ya. Kalau misalkan di dunia cowok kan, lu punya Gede, panjang itu. panjang atau bengkok gitu kan. Nah, kalau cewek emang ada gambarannya? Ada dong. Sorry, terus tebel, tipis, apa lembek atau keras gitu, apa bahasanya? Bukan masalah itu. Jadi aku sukanya yang kalau apa ya? Kan ada yang biasa. Biasa. Bingung jelasinnya. Maksudnya si ininya, si bibirnya. Bibirnya Habis tebel. gue bingung, Iya, lupis. Bingung kalau lupis ya kan. Apa deh? Ya udah. Ya udah belahannya lah judulnya Oke. ya. Ada yang simetris gitu. Ada yang aku selalu bilang gini, punya coba aku fotoin dulu, suka begitu aku. Oke. Kamu suka sama aku benar? Iya. Kalau kamu suka coba pap. Oke. Aku langsung to the point, kalau enggak PC. Oke. Kalau lu berani, oke kita jadian. Tapi aku lihat dulu berani enggak.
Kalau emang dia suka sama aku pasti dia nunjukin kan. Oke. Coba kamu taruh kameranya di situ gitu misalkan. Ya intinya foto lah. Ya, jangan foto. Kalau emang nggak mau foto kan biasanya kadang orang kalau foto nggak mau. Atau mungkin diambil foto. Iya takutnya. Oke. Aku tapi lebih percaya PC. Oke. Iya aku malu. Ya udah nggak usah pengen gepan sama aku paling aku gitu. Oke. Ya udah deh buat kamu nih ya katanya. Tapi jangan di ini kata dia. Iya. Ya udah taruh di situ, ntar dia buka kan bajunya. Ya udah coba ngangkang gitu kan. Udah ngangkang. Nih, tapi aku nggak ngomong langsung ya. Oke. Kalau udah kan selesai PC baru aku mikir, misalkan ini baru yang itu aku suka tuh punya kamu misalnya. Oke. Aku suka ada jenggirnya. Oke. Karena enak buat diemut. Serius. Ada yang jengger ada enggak? Ada dong. Beda-beda punya orang. Beda-beda berarti ya. Sama aja kayak batang. Beda-beda kan. Ada yang kecil, ada yang gede. Iya, tapi kalau yang kita kasat mata itu kan pasti sama semua bentuknya, cuma beda di depan dong. Ada yang lebat ya kan, ada yang tembem, Iya. gitu. Itu kan cuman ada casing lah ya. Oke. Tapi dalamnya Beda itu. beda dong. Pas kita giniin tuh udah kelihatan. Kalau emang berjengger kan dia panjang, daging pinggirannya itu. Oke. Aku suka yang kayak gitu. Ukiranya bagus lah ya. Kalau yang jenggiran itu udah udah oke lah Nafsu lah gitu. ya. Enak ada buat mainannya Iya, lah ya. buat mood-moodnya tuh enak. Oke, selanjutnya di Hapo Channel kita tinggalkan masalah lupis tadi ya. Oke, jadi intinya apa? Pasti ada perbedaannya lah ya. Oke, nah kita pengen tahu Hapo Channel ya. Selanjutnya, ini sosok Miska ini udah mendalami kehidupan seperti ini kan. Sudah berapa lama sih? 30 tahun. 30 tahun? Iya. Oke, 30 tahun guys. Mungkin kalau nanti kan aku 1 bulan lagi 38 tahun. Berarti udah 31 tahun. Oke. Termasuk lama juga ya. Iya, udah senior aku. Gitu loh kan. Udah senior Nah, aku. Oke Miska, kita pengen tahu lagi. Nah, ini selama Miska menjalani kehidupan seperti ini, gitu kan ya, ada nggak sih pernah menikah gitu loh? Pernah. Oke, nah itu tadi kita pengen tahu. Itu menikahnya ini. Awal pernikahan sih intinya gini ya. Itu juga ada trauma tuh. Bikin aku tambah benci sama laki-laki. Oke, kenapa itu? Kekerasan. KDRT. Oke. Suami aku itu dulunya kalau lagi begitu bersetubuh lah ya. Oke. Dia itu kayak hiper juga. Jadi dipecut. Oh, ada gitu-gitu. Iya. Jadi kasar gitu. Pokoknya kalau nggak itu tuh dia nggak menikmati gitu. Jadi intinya ada bukan KDRT, bukan KDRT yang setiap hari berantem gitu enggak. Cuma masalah seks aneh tadi itu. Iya, jadi aku kayak nggak sanggup gitu, kayak pernah sampai lebam-lebam di muka aku. Tapi aku nggak pernah cerita orang tua kan, cuman kan tetangga. Aku kan tinggalnya deket sama mertua aku dulunya. Ke orang tua aku bilang, Mas, anaknya bawa pulang aja gitu. Emang kenapa? Lagi disiksa. Kan aku nangis jerit-jerit ya. Sampai diseret aku. Kamu udah kayak maling dah. Itu mau Karena aku mau kabur. Oh, itu mau kaburnya. Aku mau kabur ya. Jadi udah gimana sih? Udah kayak binatang aku. Oke. Jambak, dipecut, dipakai. Di depan anak loh. Hah? Iya, jadi kayak aduh, gimana ya, kita kalau depan anak tuh malu, campur nangis kitanya. Sorry, anak tidur kan? Pasti biasanya kan gitu kan kalau Walaupun nggak anak tidur, kalau dia udah mau harus. anak melek juga dihajar. Iya, jadi aku dari situ udah, tadinya aku sanggupin, tapi lama-lama nggak kuat. Akhirnya sama bapak aku disusulin kan aku. Oke. Terus aku dibawa pulang, nggak boleh ketemu lagi kan, suruh cerai. Oke. Sampai almarhum itu meninggal, aku dikasih tahu kakaknya, Oke. aku nggak boleh ketemu mayatnya sama orang tua aku. Karena udah, menurut bapakku, aku aja orang tuanya nggak pernah mukul gitu. Iya. Jadi udah terlalu
Pahit dah Tapi hidup kan, aku. sorry ya, di garis dulu nih kan, itu KDRT-nya bukan masalah tentang kayak ekonomi atau Iya. apa enggak kan? Enggak. Pasti yang KDRT-nya itu yang agak sedikit aneh itu Iya, tadi tapi kan orang tua nggak tahu kalau masalah seks, nggak cerita aku. Taunya dia KDRT aja udah. Oke, kalau misalkan cerita masalah rumah tangga lah Ya, ya, nggak pernah aku. nggak pernah cerita masalah, oh aku pas ditunggingin di sodok apa gitu nggak? Enggak, aku nggak pernah cerita. Intinya dia taunya aku di KDRT. Seorang bapak, orang tua pasti nggak senang. Iyalah pastinya. Oke. Wah, hidup aku pahit. Pahit. Bukannya enak? Enggak, aku pahit banget dari kejadian itu. Terus pas ada orang tua perempuan yang masih hidup, juga aku sering dibeda-bedain kan sama kakak-kakak aku. Aku yang suka kasih ini, kasih itu. Tapi gimana lah, beda lah. Jadi udah broken home banget hidup aku tuh, udah campur aduk. Ya tapi kan, sorry, namanya biasanya kalau orang kan kalau udah berbau-bau kenikmatan, ya kan, itu udah pasti kan, apalagi Miska mungkin namanya hiper lah gitu, bukannya klop gitu. Enggak, aku nikah sama dia gini loh, kayak gimana sih kalau cuma menutupi status aku yang belok ini. Berarti kan menikah itu pun masih ada hasrat yang ke perempuan itu tadi. Masih ya? dong. Cuman karena status aja kan, kita namanya orang tua pengennya anaknya begini. Kita ikutin gitu. Nah, ini masih sama suami yang Beda. Maksudnya beda lagi? Aku udah berapa kali nikah, nggak kehitung sih. sorry. Nggak kehitung. Meledek nih dia. Enggak, gue emang ini serius. Miska. Aku nggak bohong. Temen aku kemarin yang aku tadi ceritain, aku ada hasrat tuh sama dia, baru ketemu lagi kemarin tuh. Mak, lu masih ada lu gue pikir udah mati gitu kan, kata aku juga. Nah dia, ini yang mana lagi nih, dia bilang begitu. Temen aku kan tahu aku ya. Mak, ini yang mana lagi nih? Anjing lu, kata gue. Ya yang dulu mana, bukan yang ini mah beda lagi gitu. Sampai segitunya kak temennya ya? Karena dia tahu aku. Aku bertemu sama dia lama banget, dari 2005. Ini nikahnya ini yang diingat berapa kali? Nggak keinget, aku juga nikah nggak ingat berapa kali. Kadang ditanya berapa kali, cuman yang aku ingat ya, yang aku bisa ingat nih ya, cuman yang pertama, yang kedua, ketiga, sama yang kemarin meninggal. Sama ini yang aku ingat, yang sebelumnya aku udah lupa berapa kali. Sekarang gini, Hapo Channel, Miska ada kelainan seperti itulah gitu, melencong ke dunia pelangi lah ya, kayak gitulah, ke cewek gitu. Tapi kok bisa gitu loh, maksudnya nikah juga sama cowok berkali-kali gitu. Tapi aku walaupun nikah nggak pernah merasakan nafsu. Nah, mau dicari apa? Karena anak punya anak. Aku butuh buat anak, butuh status, biar orang nggak tahu aku seperti ini gitu. Karena aku pernah nih, suami aku pertama meninggal. Aku tuh di lingkungan selalu dikatainnya jablay. Karena dia tahu aku CKP gitu kan. Tetangga aku semua kan kadang ada tuh suami-suami yang masih genit ke aku. Aku sering banget dikeroyok ke rumah sama bini-bini orang. Pokoknya di lingkungan aku gitu, orang yang punya suami pasti takut, istrinya tuh takut suaminya tuh ke aku gitu. Itu bukan ngomong-ngomong kosong, tapi kenyataan loh. Tuh masih ada saksi lah ya. Sampai sekarang pun aku masih udah punya suami, tetap orang itu yang udah pernah suaminya godain aku masih musuhin aku. Kalau aku lewat diteriakin. Cuman itu aku kan begini begitu, aku cuma cari ini uang. Buat anak. Kan anak suami aku meninggal. Dari aku cerai, dia belum meninggal pun aku nyari uang sendiri buat anak. Tapi itu ada kecewanya sama anak. Itu yang orang nggak pernah tahu. Orang taunya gue happy aja gitu. Itu yang bikin gue nyesel. Hancur hati gue gitu, dengan gue harus gue dari dulu nih begini begitu buat ya anak lah. Ternyata kan gue harus kecewa gitu. Mungkin apa karena gue salah gue gitu kan. Sebentar, Miska punya anak berapa sekarang? 2.
Dua, oke. Dua berarti yang ada dua lah ya ini ya. Oke, tapi yang jelas ini pasti beda bapak pasti. Iya beda. Yang pertama itu dia yang cewek udah usia 22 tahun. Nanti April udah 22. Oke. Nah, kenapa bisa kecewanya tadi? Karena yang aku udah berjuang buat dia. Oke. Ternyata gue harus nelen ludah yang pahit banget, getir banget intinya. Gue harus ngelihat anak gue seperti gue gitu. Itu sih yang sampai gue sampai bingung, gue nangis, hancur. Gimana ya, udah hancur banget nih hati gue. Maksudnya gimana? Sorry, gue potong dulu lagi. Seperti lu, seperti Miska. Belok juga. Iya. Belok dia. Awalnya sih gue nggak tahu. Oke. Nggak tahu gue. 2018 apa 19 itu baru ketahuan. Oke. Masih SMA dia. Oke. Dia bilang mau temen main gitu kan, tapi kok pas keluar dari kamar merah semua lehernya merah. Tapi aku masih berasumsi pacarnya cowok itu. Ada punya pacar cowok, Joshua. Oke. Aku ngomong dong sama suami, Pak, D3 kenapa ya? Apa anak aku kenapa ya gitu kan? Oke. Emang kenapa? Lihat deh, lu lihat ya, itunya udah merah, lehernya begini gitu kan? Oke. Kan di dalam cuma ada si Ayu gitu, temennya sekolah itu, si SMA itu. Aku nanya dong, Neng gitu, itu kenapa sama si Joshua? Apaan sih? Bukan, masih nggak ngaku dia. Menaku kan namanya aku belok, aku curiga. Oke. Karena itu si Ayu tuh kayak andro. Seorang ibu yang menjalani kehidupan seperti itu, jadi aku tahu feeling gitu ya. Oke. Pas tahu dia ceritanya sama suami aku yang sekarang, nggak berani cerita sama aku, takut dia. Oke. Ngerokok, aku juga dia nggak tahu, aku dia ngerokok, aku nggak tahu. Oke. Di tasnya banyak puntung rokok apa gitu, yang tahu dia. Oke, suami aku nggak sekarang tahu. lah ya. Dia yang tahu. Akhirnya lu sama dia ini ya, akhirnya dia tadinya nggak ngaku. Dia bilang kan, suami aku bilang, Mah, si itu anak kamu kayak kamu gitu. Oke. Maksudnya ya belok gitu. Aku gimana ya,